kasih naik yang berikutnya ada bentar ya. Irawati. Yuk, silakan Irawati. Kalau saya Menteri Pendidikan, wah, saya sikat semua itu. Sayangnya saya tidak jadi Menteri Pendidikan. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan, saya sikat semua. Saya rubah semua sistem pendidikan itu. Dari akar-akarnya saya habis semua. Kalau saya Menteri Pendidikan, iya. Jadi kita jadi ngomongin Menteri Pendidikan. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan, teman-teman, yang basic yang pertama itu mempelajari ilmu-ilmu dasar, basic. Begitu. Dan mempelajari sebuah tata krama seperti itu. Atau sebuah pengertian-pengertian yang mendasar. Baru yang berikutnya baru sesuai dengan kemampuan dia. Cuman kalau sekarang enggak, semua dijejalin ke dalam. Kau pelajari semua ini ya, kau pelajari. Guru mau santai-santai dulu. Nah, pokoknya beres nanti ada duit kau lulus. Memang begitu kok sistemnya. Makanya betul kata Iwan Fals, sarjana begini banyaklah di negeri ini, tiada bedanya dengan roti. Ada yang bilang katanya kau saja DO 2 kali. Memang hebat. Jos, memang kamu Jos. Kok bisa gitu loh kamu ngomong saya DO 2 kali itu, dari mana jalan ceritanya? Hah? Belum. Belum. Rudi kamu percaya? Ayo silakan. Saya dibilang DO 2 kali katanya. Saya pernah lihat video itu, ya kan? Dibilang Edi Sidabutar, teknik sipil 98. 98 saya masih kencing di tempat tidur. 98 itu saya masih kencing di tempat tidur, peang. Kamu bilang saya masih kuliah 98. Kita kasih naik yang berikutnya ada Ahmad Aprian. Ya silakan Ahmad Aprian. Oh, Anton Simbolon. Silakan Anton Simbolon. Halo. Silakan Anton Simbolon. Halo, Pra. Dari PD Dikti. Ya, dari PD Dikti kan nama orang banyak kembar. Nanti saya cari di sana Joko. Saya bilang nanti Joko DO 10 kali karena Joko sekolah di 10 tempat. Gimana? Rudi kalian ikut-ikutin, makanya kalian ikutan blow on seperti Rudi. Silakan Anton. Nyalakan kamera dulu Anton. Gimana caranya nih? Oke, saya bantu. Oh, belum bisa Anton. Saya turunkan dulu ya Bang ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada datang lagi nih si Prima ini, aduh. Ya silakan Prima, nyalakan dulu kamera. Kenapa Prima? Anda sudah ketemu fitnah yang Anda lakukan tadi? Belum. Belum ketemu. Kenapa Anda memfitnah lagi Prima? Bahas yang itu. Kita fokus di satu pembahasan aja. Apa yang mau kamu bahas Prima? Yang kamu bahas tadi apa? Tentang Katolik menyembah patung.
Mereka ini ada apa sih teman-teman? Kayaknya gimana mereka ini? Kayaknya kurang puas aja loh mereka ini. Udah dibilang Prima. Prima, gini aja. Bisa nggak gini? Kira-kira gini. Bisa nggak kamu membuat diri kamu itu sadar dulu dengan pola pikir kamu? Bisa? Pola pikir yang bagaimana kami salah coba? Baik. Memang berat tugas kita teman-teman ya. Kita harus tunjuk lagi gambar ini teman-teman. Akhirnya. Gimana kita mau fokus? Prima. Sebentar Prima. Contohnya, kamu nggak terima. Prima, saya tanya dulu Prima. Menurutmu Prima. Nggak usah inilah. Kalau ini nanti mendadak langsung dibilang dia bukan menyembah. Bentar. Karena kalau nunjukin yang karena otak manusia itu didesain teman-teman untuk membela sesuatu yang sudah diyakininya bertahun-tahun. Percayalah teman-teman sama saya. Ya, Otak manusia akan secara otomatis akan membela apa yang diyakininya. Sebentar, Ya, saya tahu. kasih dulu. Edis. Saya kasih dulu satu tunjuk dulu ya sama kamu ya Prima ya. Coba Prima. Bukan Pima, oke Pima, oke. Pima lihat nggak gambar di depan ini Pima? Lihat. Oke, ini ngapain ini Pima? Orang-orang ini ngapain? Itu jelas menyembah patung. Kenapa? Oke, Tidak- sebentar dulu menyembah patung. Kalau patungnya ini saya ganti patung Maria, berarti menyembah nggak? Itu berarti bukan yang disembah itu bukan patungnya. Kan? Mendadak kan? Udah dibilang. Mendadak dia tidak waras. Saya ulangi lagi. Saya tidak akan Tenang, Pima, tenang. Tenang dulu Pima, tenang. mau dengar orang kau. Makanya dengarkan dulu. Ya Ini kau dengar dulu aku cakap. sebentar, dengar dulu. Ini kamu sebut menyembah patung, setuju? Itu jelas menyembah patung. Jelas Lihat patungnya menyembah. itu berhala, tidak Oke. berbentuk seperti apa Tuhan. Oke, jelas menyembah patung. Oke. Kalau patungnya saya ganti patung Dewi Kuan Yin, berarti menyembah patung Dewi Kuan Yin, betul? Yang disembah itu bukan patungnya. Tenang dulu. Jangan akrobat. Dengar. Kalau patung ini saya ganti patung Dewi Kuan Yin, apakah kamu akan menyebutnya menyembah patung Dewi Kuan Yin? Itu yang disembah itu bukan patungnya tetapi dewinya. Oh, dewinya. Oke, kalau ini patungnya. Itu jelas patung karena dia tidak berbentuk seperti Ini Tuhan. berbentuk nih loh. Kok nggak berbentuk? Apa kamu bilang ini tidak berbentuk? Mungkin itu menurut dia Tuhannya, tapi kan menurut saya itu bukan Tuhannya. Kita nggak bilang Itulah itu cara- Tuhannya. Ini nyembah tidak? Ini menyembah nggak namanya ini? Cara pandangnya, menurut kamu itu menyembah atau tidak? Luar biasa kan teman-teman. Inilah yang dibilang, makanya ini seperti ini. Pandang itu berbeda. Yang Kalau saya cara- tanya kepada kamu, apakah ini menyembah? kamu ngerti nggak bahasa? Jadi teman-teman, orang ini itu definisi akan berubah tergantung subjeknya. Contoh, saya kasih contoh. Definisi akan berubah tergantung dengan objeknya. Contoh, saya kasih contoh ya. Contoh, Saya balikkan dulu kamera saya supaya Sekarang saya yang kasih contoh. Kamu Sebentar, pernah ikut saya balik upacara dulu. bendera, kan? Kamu hormat bendera itu yang kamu hormati apa coba? Hormat beda dengan seperti itu. Waduh. Ada nggak orang sujud gini-gini kepada bendera merah putih, ada nggak? Cara orang itu berbeda. Mungkin ada yang yang sujud-sujud kayak gitu, ada yang Mana harus dari coba tunjukin sama saya, tunjukin. Mana ada nggak? apanya?
Kamu ini nggak ngerti bahasa. Benturin kepalamu ke patung Maria sana. Heran, obatnya apa sih mereka? Kenapa sih kamu mengubah definisi pekerjaan tergantung objeknya? Kalau misal ini ada botol aqua, kalau ini saya lempar ke Budi, namanya apa? Namanya melempar, tetap melempar itu. Namanya tetap melempar. Kalau ke Joko, tetap melempar, tetap disebut perbuatan ini disebut melempar. Mau objeknya diganti tikus, mau objeknya diganti Joko, mau objeknya diganti patung, tetap aja perbuatan yang begini disebut dengan perbuatan melempar. Kalau begini, perbuatan itu disebut nyembah. Nyembah. Oh, itu nyembah. Mau diganti patung, mau diganti singa, mau diganti kucing, tetap menyembahnya itu tetap. Perbuatan itu tidak berubah. Begitu loh. Definisi akan perbuatan itu tidak berubah walaupun objeknya diganti. Gimana ini orang? Kalau kamu buka resletingmu, yang cowok, kencing. Misalnya kencing. Kamu kencingin misalnya HP. Tetap disebut mengencingi HP. Diganti gelas. Tetap mengencingi gelas. Masa gara-gara dirubah jadi kalau diganti jadi piring? Oh, kalau piring berarti itu bukan mengencingi. Itu namanya nyantai-nyantai gitu. Bagaimana pola pikirmu? Heran dengan orang-orang ini. Tapi itu tadi teman-teman, kenapa itu bisa terjadi? Menurut kajian psikologis yang mendalam, bahwa otak manusia akan secara naluriah membela apa yang dipercayai. Otak itu mempercayai sesuatu, teman-teman. Jadi di dalam otak ini, dia itu mempercayai sesuatu yang sudah dijejalin kepada dia dari kecil. Iya. Loh. Contoh. Saya pernah waktu masih kecil, pernah, namanya saya masih kecil tuh nakal. Kalau udah kucing, saya lempar, saya apain kalau udah kucing. Datang teman saya bilang, kamu jangan nganuin kucing begitu. Kenapa? Nanti kalau kucing itu nanti kamu begitukan, kamu nanti akan disuruh menghitung bulunya. Kalau salah kamu hitung lagi. Salah kamu hitung lagi, pokoknya sampai benar. Oh ya? Iya. Nah, kadang-kadang itu sudah dicekokin dari kecil kayak begitu. Dicekokin, pokoknya jangan kamu sakiti kucing karena kucing itu kesayangan Nabi. Nah, karena sudah dari kecil digituin, karena yang ngomong emaknya, anak itu secara otomatis percaya sama emaknya. Waktu anak dilahirkan, dia akan percaya sama emaknya. Emaknya bilang gini, dia ikutin. Nah, karena itu sudah dicekokin dari kecil cekokin, sampai besar dia percaya. Nah, kalau itu kau hantam, keyakinan yang sudah dari kecil itu ditanamkan ke otaknya itu kau hantam, otak itu akan otomatis bela dia. Nah, begitu juga ketika orang sudah dicekokin dari kecil, kita nggak nyembah patung ya. Kita itu nggak nyembah patung. Otaknya itu akan bela begitu. Karena sudah dicekokin. Seperti itu. Tetapi teman-teman, kita di sini akan mencoba untuk berpikir waras. Ya. Ayo, silakan. Kalau Anda ini, ayo bantah naik ke sini. Bantah kita, berdiskusi kita, silakan. Robi, kita kasih naik Robi. Silakan Robi, nyalakan kamera Anda. Silakan Robi.
Oke, Robi nampaknya tidak dengar. Kita kasih naik yang berikutnya ada Sisi Timur. Ya, silakan Sisi Timur. Silakan Bang, Sisi Timur. Silakan Sisi Timur. Ya, silakan Bang. Jangan dibisukan, Bang. Silakan. Bang Edis. Silakan. Tadi tema yang terakhir itu tentang Tuhan gitu. Tuhan. Silakan Bang. Ya, apa Tuhan, yang saya bilang? Tuhan, yang saya Tuhan dengan Tuan itu kata yang sama, Bang. Makanya karena Tuhan yang huruf besar, Tuhan yang huruf besar semua. Oke, silakan. Oke. Sekarang saya mau tanya Bang Edis, apakah Tuhan itu ada dan bagaimana cara Bang Edis membuktikan itu bahwa Tuhan itu ada? Adanya Yesus, Bang. Kalau tidak Enggak, saya enggak nanya Yesus, Bang. Saya enggak nanya Yesus. Enggak. Maksudnya gimana? Buktinya, Anda sebentar Bang, saya tanya itu dulu. bagaimana itu? Anda Kristen? Enggak, jangan dulu. Ini giliran saya nanya ke Bang Edis. Iya, boleh nanya, Bang. Tuhan, Tapi saya pengen tahu Bang dulu, Edis Anda kan yakin Kristen? Tuhan itu ada. Anda Kristen? Enggak, Bang Edis jangan lari-lari dulu dari pernyataan itu. Sebentar, kenapa Anda sudah malu jadi orang Enggak, Kristen? kan Bang Edis kan gini. Oh, semalam kan Bang Edis, saya naik semalam. Katolik. Saya sudah mendengar dari Bang Edis. Sekarang giliran saya. Katolik dia, teman-teman Katolik. Jangan takut Bang Edis. Enggak, jangan enggak takut, takut. santai. Ya, silakan. Anda santai, seorang santai. Katolik, silakan. Enggak, santai. Iya, jawab dulu itu. Jawab satu persatu. Apa pertanyaan? Apakah Bang Edis yakin Tuhan itu ada? Jelas. Jelas ada. Bagaimana Bang Edis membuktikan Tuhan itu ada? Bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu ada dengan kebangkitan Yesus Kristus? Enggak, saya bukan nanya Yesus, Bang. Itu lain. Itu lain. buktinya. Bang Edis jangan lari ke lain. Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Bang Edis, Yesus Bang Edis membuktikan jangan lari bahwa ke Tuhan lain. itu ada. Anda yang jawab itu. Anda sebagai apologet terkenal, Anda harus bisa menjawab Ya, itu. itu jawaban saya gimana? Itu Berarti jawaban saya. Kemampuan Anda hanya segitu, Bang. Sudahlah, selesai. Nah, Selesai. Ya sudah. Anda kalah total, sudah. Nih, bagaimana itu jawaban saya? Kok maksa dia? Lari dia teman-teman. Oh, gini, dengarkan saya. Begini teman-teman. Kalau kita diskusi sama orang-orang ateis yang sudah bangkotan, teman-teman, maka kita akan menyimpulkan segala sesuatu itu adalah kebetulan. Kebetulan. Bagaimana terjadinya ini? Ya, itu kebetulan saja, kebetulan. Semua kebetulan. Tapi teman-teman, diskusinya nanti akan lebih mengarah lagi kepada yang mendalam. Sekarang begini. Pembicaraan kita itu sekarang mengenai sejarah umat manusia. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah umat manusia, maka kita harus mempelajari catatan-catatan sejarah yang pernah dicatat oleh umat manusia. Nah, kalau kita bicara Alkitab, ada kesaksian dari para saksi mata yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Salah satunya adalah peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Karena ada banyak sekali teman-teman yang mengajarkan tentang hal-hal yang seperti ini. Begitu. Contoh misalnya Muhammad mengajarkan hal apa? Hal-hal seperti ini kan? Bahwasanya ada surga, ada begini, ada begini. Dia di mana sekarang? Dia dalam kubur. Nah, kalau misalnya dia di dalam kubur, bagaimana kita mempercayai bahwa yang dikatakan itu benar? Coba, bagaimana Anda bisa yakin bahwa omongan yang diomongin Muhammad itu benar? Bahwa nanti di surga begini, disediakan nanti gadis-gadis dengan payudara yang besar, susunya montok-montok, begitu. Nanti kena ban gak ya ngomong ya?
Tetapi yang menceritakan itu diriwayatkan oleh para pengikutnya, dia ada di dalam kubur. Banyak orang bercerita tentang hal-hal seperti itu. Bukan cuman Muhammad, bukan cuman, ada banyak. Kalau kalian belajar sejarah umat manusia ada banyak. Si A, si B, si C bercerita tentang itu. Bercerita bahwa nanti manusia mati, setelah mati nanti ada begini, nanti ada di surga, nanti ada begini. Banyak orang cerita seperti itu. Tetapi apa yang membuat kita percaya? Bisa saja dia halu. Bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa. Dia lagi halu begitu kan, dia merindukan suatu tempat karena dia nggak puas di bumi. Apa bumi ini macamnya? Bumi ini adalah penderitaan, bumi tempat menderita, maka kita harus begini, bahwa nanti ada, bisa, halu bisa. Tetapi teman-teman, yang diceritakan oleh Alkitab, yang tertulis di dalam kitab kita, yang kita baca, yang kita imani, itu ada satu peristiwa besar, yaitu kebangkitan Yesus. Nah, kebangkitan Yesus itulah yang membuat saya, yang membuat banyak orang percaya bahwa segala yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu mendapat jaminan. Ada jaminannya gitu. Ada segelnya. Begitu. Kalau Yesus tidak bangkit, misalnya Yesus tidak bangkit, ya ngapain kita mau cerita-cerita yang begitu, ya omong kosong semua itu. Loh iya. Kalau Yesus tidak bangkit, teman-teman, ngapain kita? Setelah mati nggak ada kehidupan yang akan datang, omong kosong, nggak ada. Loh. Makanya yang menjadi dasar, yang menjadi pondasi terpenting, ya, itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan karena itulah Kristen ada. Begitu ya. Percayalah teman-teman, saya sudah menyelidiki berbagai macam agama. Kita baca ini, agama ini bersumber dari si A. Si A diajarkan oleh para pengikutnya, mengajarkan begini. Ternyata yang ngajarin itu sendiri ada di kuburan. Terus si B juga membuat pengajaran begini, bla 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 bla. Dia ajarkan begini, bahwa begitu. Di kuburan juga. Ya kalau orang di kuburan, ya ngapain lah dipercaya, orang di kuburan kok dipercaya. Aduh. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Cun Rapai lagi.